Aku tuh dia juga dikasih tahu gitu Pak sama ibu-ibunya. Ibu-ibu di mana? Sini. Pas lagi guru ya. Oh, alumni kita sekarang lagi pengibaran bendera di bawah dasar laut di laut mana gitu. Kuliah dia di mana dia? Atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Istilah ini secara teknis dipakai dalam psikologi sebagai proses membangun kembali persepsi dari suatu benda yang terlebih dahulu diberi persepsi pengertian. There's only one God, and Muhammad is his messenger. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Kira-kira hayalan kamu gimana? Hayalan yang hayal. So ini so hayalannya kamu. Harus lebih ditinggiin supaya kelihatan Pak. Dari jauh kan tak soalnya banyak gedung-gedung. Takutnya nggak kelihatan sekolahannya, ketutup. Gitu. Iya Pak. Menurut kamu jadi sekolahnya harus tinggi juga? Nggak terlalu tinggi, yang penting kelihatan lah. 3 lantai. Iya Pak. Tuh, saya jawab 3 tingkat katanya. Kenapa mesti 3 tingkat? Nggak apa-apa, jawab aja kenapa 3 tingkat? Alasannya apa 3 tingkat? Alasan kamu kenapa harus 3 tingkat? Ya karena kan di sini nanti bakal dijadiin gedung. Apartemennya 30 tingkat. Ya setidaknya di sini bisa lebih kelihatan Pak. Oh ternyata ada sekolah di situ. Soalnya kan sekarang juga kayak misalnya sekolah Semandu di mana sih? Nah banyak yang nggak tahu tuh Pak. Taunya soalnya di Medland itu cuma ada SMK 3 doang. Di mana SMK? Itu yang di ujung SMK 3. Padahal justru SMK 3 nggak dikenal. Karena apa? Karena orang lewatnya dari sini pasti yang pertama kelihatan kan ini ya kan? Nah kira-kira masa depan sekolah ini kalau nanti apartemen sudah tinggi-tinggi, kira-kira imajinasi kamu ini sekolah naik bagaimana ke depannya? Menurut kamu kalau ini dari Jakarta, dari Bandung semuanya keluarnya dari situ, mau ke manapun pasti lewat sini kan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira masalah di sekolah ini kalau banyak orang lewat, kan biasanya hubungannya dengan kejahatan, ya kan? Iya Pak. Nah, itu dari segi kerugiannya banyak kejahatan, kan? Kerugiannya banyak kejahatan, kan? Nah, dari segi keuntungannya apa? Tadi kejahatannya kan ya, dari segi kerugiannya pasti banyak orang yang membidik ya kan tentang kejahatan ya karena memang. Nah sekarang kira-kira keuntungannya apa? Strategis tempatnya. Ya tadi udah jelas tempatnya strategis. Keuntungannya apa selain strategi? Dari strategisnya apa sih untungnya? Mungkin bisa jadi banyak peminatnya Pak. 1, peminat sekolah ini nanti tidak sembarangan orang. Tapi kamu bangga, gua lulus ini. Sampai sekarang masih muda kan? Nanti karena ini apartemennya banyak, penduduknya banyak, berarti kan mau yang diburu ke sini. Belum tentu ademu keterima di sini kan? Jadi sekolah favorit ya kan? Karena memang strategis. Jadi nanti Sekolah di mana-mana pun yang paling diburu di sini. Karena kalau ke tempat lain kan harus pergi dulu, kalau sini kan dari tempat cari tempat tinggal langsung ke sini, mau kerja tinggal masuk ke rel kereta kan, gitu kan. Jadi ini tempat strategis. Keuntungan lain, bayangkan nih ada gubuk-gubuk nih, ini gubuk-gubuk ini. Ya Pak, lebih kayak estetik aja gitu Pak. Kira-kira Estetika. gimana kira-kira? Kayak lebih Ada aja gitu Pak, kayak dekat-dekat yang di sekolah-sekolah di Jawa gitu Pak, yang pakai gubuk-gubuk keren. Ada ya? Ada. Di mana itu? Di Jawa Tengah banyak Pak biasanya Pak. Ada sekolah yang kayak gitu? Ada Pak. Di Blora ada Pak. Coba dipoto dan dicari di internet terus nanti di share ya ke grup ya. Iya. Biar kita tiru. Kan imajinasinya pintar dia. Imajinasinya sudah nyambung nih. Ini udah bisa. Ayo imajinasi selain itu. Terusin dulu. Sebenarnya ini juga udah bagus Pak, cuman ini kurang rapi aja kan gara-gara masih banyak yang tanaman liar. Kalau misalnya udah kita tanaman liar kita babat habis, udah kelihatan bagus ini Pak kita Pak. Kita juga kan
akreditasi sekolah ini kan udah mau udah mau bagus. Kalau dibantu sama orang tuanya. Iya. Kalau orang tuanya kagak bantu mah tetap aja. Tapi itu Ada yang sudah diterima di pilot di Jerman, tahu nggak siapa namanya? Iya Pak. Waktu itu diumumin Pak. Ya, siapa? upacara. Siapa namanya ya? Jerman loh itu. Juga ada alumni kita juga kan Pak yang ngibarin bendera merah putih yang di dasar laut kan Pak. Dari air. Ada Pak. Siapa? Ada dari alumni kita keberapa tuh Pak? Di dasar laut mengibarkan bendera merah putih. Iya, waktu 17 Agustus Pak. Yang menyelenggarakan siapa? Dari mana tuh Pak dia? Pas lagi di upacara 17 Agustus dia juga dikasih tahu gitu Pak sama ibu-ibunya. Ibu-ibu di mana? Sini. Pas lagi guru ya. Alumni kita sekarang lagi mengibarkan bendera di bawah dasar laut di laut mana gitu Pak. Kuliah dia di mana dia? Kurang tahu sih Pak, udah lupa sih. Imajinasi dia udah bagus tadi, ini diperbaiki. Ini kan air, mau diapakan? Yo, ini kan air nih. Kata dia mah rumputnya katanya dibunuh tadi katanya. Apa iya dibunuh? Kalau menurut Bapak bukan dibunuh, diganti. Diganti. Dengan bonsai. Harusnya pakai ini Pak yang kayak eceng gondok. Iya Pak. Eceng gondok juga bagus ya. Hias gitu Pak. Ada di Jawa, itu di Jogja namanya itu sakura. Padahal bukan sakura, eceng gondok bunganya kan kayak sakura ya kan. Coba sakura di Jawa Tengah coba baca itu. Pakai gapura-gapura Jepang itu. Padahal mah bukan sakura, orang eceng gondok. Itu. Ayo siapa lagi yang bisa imajinasi? Kalau kemarin yang kan udah ada filmnya. Di sini yang lagi tiduran dia berimajinasi ini itu jadi pasar malam kalau malam hari. Banyak lampu-lampu, gubuk-gubuk kayak gini kasih lampu-lampu. Ada yang jualan kafe, ada yang jualan makanan, apa kalau malam. Terus kalau siang anaknya belajar, tapi kalau malam anaknya itu memanfaatkan ilmu katanya. Ilmu ekonomi, ilmu tata boga, tata busana apapun semuanya di sini. Kalau memang tata busana bisa untuk pentas model itu apa namanya? Catwalk, sabunnya katanya gitu. Memungkinkan karena di sini kan apartemen 30 lantai. Daripada ke Jakarta ya catwalknya di sini. Kenapa? Ayo, yang bisa berimajinasi lagi siapa? Ayo. Ayo cepetan. Itu jangan ditutup tuh, mukanya ditutup begitu ngapain? Orang sekarang kata Pak Jokowi udah nggak ini ya kan? Kata Pak Jokowi katanya udah boleh dibuka kan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang lain, ayo imajinasi berbahaya. Katanya kalau pejabat itu biasanya katanya harus bisa merenungkan masa depan, bukan hayalan, tetapi realitanya apa yang akan datang marketnya seperti ini, berarti nanti di sini akan kejadian ini akan jadi, maka harus ada ini, itu masa depannya sukses. Jadi harus begitu. Makanya Pak Jokowi mau memindahkan ibu kota ke Kalimantan kan, imajinasi itu kan. Nah, walaupun sekarang banyak hambatan kan, karena apa? Karena uangnya hasil pinjem. Kalau membangun dari uang bangsa kita mah dari hasil freeport, dari hasil sorong minyak bumi, dari apa, nggak apa-apa pindah. Tapi karena membangunnya pakai uang pinjaman, makanya banyak yang protes. Kalau kita mah mau minjem mau enggak, yang paling penting mah perkembangannya maju dan jangan membebani keturunan kita nanti. Yang paling penting mah ya. Itu. Yo, imajinasi kamu di sini apartemen sebentar lagi jadi loh. Kamu mahasiswa udah jadi itu apartemen. Nah, ayo imajinasinya, apalagi tadi kan ada bikin catwalk, katanya yang bikin kafe-kafe, ada yang bikin di sini supermarket apa. Tapi yang kerjanya adalah siswa dari sini. Kalau pagi-pagi sekolah, kalau malam-malam kerja, sehingga tidak usah membebani orang tua. Orang dapat penghasilan dari situ. Ada yang imajinasi begitu. Ini
Di sini. Kalau pagi-pagi sekolah, kalau malam-malam kerja, sehingga tidak usah membebani orang tua. Orang dapat penghasilan dari situ. Ada yang imajinasi begitu. Ini kan pada mentok semua imajinasinya ini. Ayo. Ya. Kalau menurut Bapak mah justru di perumahan sini itu kan setiap rumah pasti ada WC-nya kan? Iya. Pasti ada. WC itu kalau ditanamin ikan lele cepet gedenya 3 bulan udah gede-gede. Iya, Pak. Karena dia kan juga bisa makan itu kan. Jadi setiap ini kelas berapa? Kelas 12, kelas 11? Kelas 11. Coba setiap rumah dititipin 1 liter anak lele masukin ke itu. 3 bulan panen. 3 bulan panen. Makan lele mulu. Bapak mah nggak mau makan dah. Kan namanya Kan dari itu ikan lelenya bukan lele kecil, nanti gedenya segede gini. Karena makan kotoran terus kan. Iya. Gede-gede gitu. Ternyata triknya itu nggak bakalan laku kalau lele gede-gede begitu, karena tahu dari tempat seperti itu. Caranya apa? Dibikin abon lele. Kan nggak ketahuan ya kan? Iya. Jual kemana laku itu. Dan tidak usah ngemodalin, nggak usah bikin apa ini, nggak bikin kolam, nggak usah. Cuma titip-titipin aja ke tiap rumah. Kepikir nggak oleh kalian kalau di sini ada apartemen, ada apa, dan kita justru yang menikmati itu adalah yang beternak lele. Hanya pemikirannya kalau lele dimasukin ke lubang WC, cara manennya gimana? Iya, betul. Bisa imajinasi nggak cara manennya gimana? Mungkin Yang namanya lele itu bisa merayap. Kalau ini tempat WC, masukin aja paralon, ya kan? Udah masukin aja paralon begitu kan, bolong gitu kan, ke arah jalan. Jadi nanti lele kalau udah gede dia masuk sendiri, makan loncat-loncat ke jalan. Pas di jalan penuh dengan lele. Bukan berarti WC-nya dibongkar, nggak usah. Oh, berarti gini, Pak. Jadi kan Gimana? Jadi kan ini kan buat tempat kayak pembuangan kotoran kita. Itu WC di sini kan ada tuh. Nah, kalau bisa di sampingnya atau di belakang itu tuh bikin kayak kolam kecil aja, Pak. Buat menyalurkan lelenya, Pak. Kalau udah gede bisa keluar. Mantap. Begini. Cobain di rumahmu sekarang. Jadi dari WC itu, iya betul, tinggal beli paralon begitu kan. Tapi dimiringkan. Kalau berdiri begitu susah, dia nggak bisa, lelenya nggak bisa lewat. Tapi dimiringkan begitu. Kalau itu kan ini ada WC di situ kan. Ya, Nah itu dimiringkan, itu dimasukin ke paralon, miringin begitu. Masukin aja ikan lele gitu. Kira-kira 3 bulan coba lihat. Kamu bikin kotak di luar gitu ya. Pokoknya tiba-tiba di situ lele banyak nanti. Panen, Pak. Panen. Itu imajinasi itu kayak gitu. Kepikir nggak usah punya kolam, nggak usah beli pakan, pokoknya tidur aja di rumah kipas-kipas. Pokoknya nanti setelah 3 bulan datangin tuh rumah-rumah itu di kolam kecilnya di depannya itu yang kamu bikin. Dia juga senang, orang kita bayar ya kan, iya kan? Tapi kan orang itu lele kita. Nah, kalau dijual katakanlah 1 juta, paling-paling di dia kasih 10.000 aja, 20.000 seneng. Satu rumah itu 3 bulan. Karena berapa ratus rumah di sini? karena dia juga nggak ngeluarin Iya, nggak ngeluarin. buat dana. buat ternak lele itu, Pak. Dan di samping itu tempat WC-nya itu kan biasanya kalau sudah penuh kan sudah disedot. Itu nggak bakalan penuh-penuh. Iya, benar. Orang jadi lele. Iya kan? Tapi jangan diributin. Kalau diributin seperti itu orang nggak mau makan abon lele, nggak mau. Tahu abon lele dari Bekasi mah dari Medland katanya. Itu mah harus rahasia, diam-diam, paham nggak maksudnya kan? Oke, kisah ini Bapak Ramu tonton di YouTube. Judulnya Hayalan Anak Medland. Ya, udah matiin.